Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kuliah yang ini saya nggak menjanjikan untuk kemarin nggak ada pembahasan untuk presentasi kan ya? Ya udah saya yang presentasi lah. Terima kasih. Sekarang yang ini ya, yang pokok ajaran dan pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali. Berawal dari mana ya saya membahasnya? Sudah pernah mendengar nama Imam Al-Ghazali? Sudah kenalan? Oh iya sama. Saya juga belum kenal, belum pernah ketemu. Ada yang sudah pernah? Kamu sudah pernah ketemu Imam Al-Ghazali? Belum sama. Imam Al-Ghazali yang di sini orangnya sudah meninggal. Loh gimana sih? Orangnya sudah meninggal. Iya. Coba-coba browsing daripada kalian ngantuk lagi. Nama lengkap atau biografi Imam Al-Ghazali coba. Namanya siapa? Imam Al-Ghazali. Yang dari sana ya nggak kelihatan papan tulisnya ya, papan tulisnya kelihatan tulisnya. Oh iya. Imam Al-Ghazali salah mengambil spidol. Imam Abu Hamid bin Muhammadnya dua ya, bin Muhammad bin Muhammad. Lahirnya kapan, Mbak? Berapa? 22 September 1917. Atau tahunnya apa ya tahunnya? Hijriahnya tahun berapa? 459 H. Ini saya juga belum lahir itu tahun kayak gitu ya. Lahir di mana tinggalnya? Atau lahir di mana? Teheran. Iran kan? Zaman. Terus meninggalnya tahun berapa? Ini kayaknya bukan 1900, 1000 berapa sih? 1017 ya? Atau 1000 berapa? Lahirnya tahun berapa? Tahunnya berapa? 1058. Kalau hijriahnya 450. 450. Ini lahirnya. Meninggalnya 1111. ya. Masehi, kalau hijriahnya 500 berapa? 5. Di mana? Meninggal di Tus. Tanah kelahirannya. Iya. Di tanah kelahirannya berarti. Ya berarti Iran juga ya. Kembali ke sini berarti. Sekarang beliau itu punya banyak tulisan.
Banyak banget kan di situ disebutkan nggak itu? banyak. Yang Yang paling familiar, ya. populer, Yang familiar itu ihya. ya populer. Kalau dalam dunia tasawuf yang populer itu ihya ya. Pertama ihya, terus ada Ayu Halwarat, kimia apa? Yang ada kimia-kimianya itu. Kimia, fisika, matematika, apalagi biologi. Ihya Ulumuddin. Kimia Usadah. Kimia Usadah. Ini juga tentang tasawuf. Kalau tentang filsafatnya yang terkenal bukunya ini Maqasidul Falasifah. Maqasid dan Tahafutul. Ini yang dalam ada di situ kan? Ini yang tasawuf. Ini yang filsafat. Sebetulnya yang bilang akidah juga ada sih. Ada lagi yang bidang ilmu ketuhanan, ilmu kalam, teologi apa? Coba. Iya, bukunya Imam Al-Ghazali yang membahas tentang ilmu kalam, teologi atau akidah atau ilmu ketuhanan. Apa di situ? Al-Iqtisad. Iqtisad. Ada lagi nggak? Apa lagi? Qawaidul Aqaid. Qawaidul ini yang membahas kalam. Ilmu kalam. Kalau yang membahas sekarang bahas filsafatnya dulu ya sedikit ya. Aduh. Gara-gara ketemu orang filsafat itu bahasnya filsafat dulu. Kalau Maqasidul Falsafah coba browsing apa pokok pembahasan dalam Maqasidul Falasifah. Iya, pokok pembahasan dalam kitab Maqasidul Falasifah. Iya, isinya apa wae? Satu apa? pemikiran para filosof, Pemikiran para filsuf. mengkritik para filosof, Dua, mengkritik ya? pembagian filsafat, Oh, pembagian filsafat. Tiga, pembahasan tentang logika, logika. Empat, tentang fisika, fisika. Lima, metafisika, metafisika. Lima tok ya? ya, Kalau yang ini Tahafutul Falasifah. Apa isinya coba? Apa
Tahafutul. Mau tak bukaan Arabnya Pak, Indonesianya? Indonesianya. Kerancuan. 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 Artinya apa? Jadi Blunder, blunder. kerancuan sama enggak? Enggak. Kerancuan, rancu. Tahu rancu kan? Tidak. Blunder. Blunder itu Salah gerakan, salah gerak. iya, apa namanya, tidak masuk akal lah, atau bulat. Itu filsafat ada yang nggak masuk akal? Ada. Ini kritiknya Imam Al-Ghazali tentang filsafat para filsuf sebelumnya. Gini, ceritanya gini. Sebelum Al-Ghazali ya, jauh sebelum Imam Al-Ghazali itu sudah muncul filsuf-filsuf di Arab yang bernama seperti yang bernama Al-Kindi dulu yang pertama, Al-Kindi, Al-Farab, Ibnu Sina. Pakai S ya? Terus Al-Farabi. Nah, mereka ini tokoh-tokoh yang terkenal yang kemudian dikritik oleh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ini. Jadi Imam Al-Ghazali sebetulnya mengkritik mereka. Pernah mendengar istilah dalam ilmu kalam perdebatan atau perang pemikirannya antara ahli sunnah dan Mu'tazilah? Pernah dengar kan? Nah, mereka ini ikutnya Mu'tazilah. Nah, Imam Al-Ghazali ikutnya ahli sunnah. Jadi dari sejak awal pun sudah beda paham mereka. Tahafutul falasifah. Ini kok saya jadi ragu, ini kok menerjemahkannya kerancuan filsafat bukan filsufnya ya. Falasifah itu filsafat sih benar ya. Falas. Iya, tidak konsisten. Mereka Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi itu tidak konsisten. Iya, keracunan filsafat. Coba ini kita lihat babnya, daftar isinya mana ya? Ini depan ini komentarnya ini. Komentar penerjemahnya banyak banget. Ini biografi Imam Ghazali. Nih beda ya. Kalau di sini lahirnya sama ya 450 Hijriah di Tus, sebuah kota di Khurasan. Nah ini. Jadi di dalam buku itu Tahafutul Falasifah ada 20 argumentasi yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ini yang pertama tentang ketidakmampuan para filsuf itu yang dimaksud menetapkan pencipta alam, tentang ketidakmampuan untuk membangun argumentasi atas kemustahilan adanya dua Tuhan gitu. Mau dijelaskan nggak yang ini? Nggak usah ya nanti. Ini mau mengganggu keimanan apa enggak? Ini yang pertama misalnya eternitas atau azalinya alam gitu ya. Jadi para filsuf zaman dahulu ini mereka ini kan orang-orang yang
mengidolakan Yunani ya, mengidolakan guru mereka dari Yunani itu, Aristoteles itu. Mereka orang-orang yang mendewakan atau bangga dengan gurunya Aristoteles. Al-Farabi ini kan terkenal, kalau Aristoteles itu guru pertama, kalau di Arab itu Aristo itu guru pertama. Nah, Al-Farabi ini yang guru kedua. Karena beliau berhasil merampungkan, mematangkan buku logikanya Aristoteles. Jadi dikenal sebagai guru kedua. Nah, mereka termasuk orang-orang yang ini menganggap alam itu azali. Alam itu azali. Azali, tahu azali nggak? Burung. Ini berat ini kayaknya saya menjelaskan ini ya, jangan dulu lah ya. Ya sepintas saya lah ya. Ini berat ini kelihatannya ini. Jadi ada kan di pembahasan ilmu kalam kan ada zaman azali dan lawannya azali itu baru itu azali itu dahulu. Iya, qadim itu dahulu. Azali itu qadim itu benar, qadim. Azali, qadim, lawannya baru ya, atau dahulu. Qadim lawannya apa? Jadid ya. Jadid atau baru. Nah, definisi qadim itu tahu nggak? Iya, jadi gini. Zaman sebelum munculnya alam semesta, itu disebut zaman azali. Azali itu sebelum adanya sesuatu. Atau adanya alam lah ya, adanya alam. Jadi batasnya itu alam. Sebelum munculnya alam itu azali, setelah munculnya alam itu jadid ini, atau baru ini ya. Qadim pakai qadim lah. Nah ini, bahwa definisi zaman azali itu zaman sebelum adanya alam semesta, zaman sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, itu definisinya dari alim kaum ahli sunnah. Kayak gitu. Makanya pakainya ini, zaman sebelum Allah menciptakan alam semesta itu disebut zaman azali. Terus setelah alam semesta itu diciptakan disebut zaman baru. Jadi sebelum adanya alam itu tidak ada apa-apa di sana kecuali Allah Subhanahu wa taala itu kan. Itu menurut keyakinan dari ahli sunnah. Kalau menurut keyakinan mereka beda, atau pemahaman mereka beda. Jadi justru alam semesta itu diciptakan sejak zaman azali gitu loh. Kayak gitulah. Ini yang kemudian dibantah oleh Imam Ghazali itu. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini kalian pasti pusing. Jadi alam semesta menurut pemahaman mereka ini jadi tercipta sejak zaman azali gitu. Apa namanya, sebelum lebih dahulu penciptaan alam itu.
Kalau di definisi ahli sunnah kan zaman itu mulai sejak alam semesta diciptakan. Baru ada zaman. Tahu ruang dan waktu kan, Mbak? Tahu ruang dan waktu nggak? Istilah ruang, iya kan? Pernah dengar istilah teori Big Bang nggak? Iya kan? Jadi begitu Big Bang itu kan sejak ledakan itulah waktu 00 itu dihitung kan. Waktu 00 dihitung atau jam 00 dihitung, terus ruang itu muncul. Tapi sebelum adanya Big Bang kan tidak ada apa-apa. Jangan dibayangkan, kalian nggak akan ketemu kalau dibayangkan. Pokoknya ini konsep logika di pikiran. Tidak, jangan dibayangkan. Tidak ada apa-apa sih gimana gitu. Kamu nggak akan ketemu kalau dibayangkan. Ini konsep logika. Jangan dibayangkan. Jadi sebelum munculnya alam semesta itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa itu gambarannya gimana? Ini jangan dibayangkan. Gitu. Ini konsep logika, konsep pikiran. Kalau dibayangkan nggak akan ketemu. Kayak gitu. Jadi menurut keyakinan mereka alam semesta itu munculnya jauh sebelum, jadi berbarengan dengan adanya Allah itu tadi. Ini nanti penjelasannya panjang itu. Udahlah, yang ini dilanjut baik lah. Kapan-kapan ya kita lanjutkan membahas ini. Terus yang kedua, sanggahan atas teori ketidakberakhiran alam, kayak gitu. Ini berkaitan. Mereka menganggap alam itu azali juga abadi, kayak gitu. Apakah mereka tidak percaya adanya kiamat? Ya percaya. Tapi gini, kiamat itu kan yang hancur hanya alam dunia. Nanti begitu alam dunia hancur kan ganti alam lagi. Tapi kan sama-sama alam gitu. Sekarang dunia, ketika kiamat besok jadi akhirat. Kan sama alam dunia maupun akhirat kan sama-sama alam gitu. Jadi hanya beda bentuk kayak gitu. Sampai nanti sampai besok cerita surga dan neraka pun itu alam. Surga dan neraka pun alam. Jadi alam itu tidak pernah hancur, abadi, kecuali hanya beda-beda bentuk, berubah-ubah bentuk. Iya, kalau menurut mereka. Makanya kan dibantah oleh Imam Abu Hasan Asy'ari itu kan surga itu kekal, tapi kan dikekalkan. Abadi karena diabadikan, bukan abadi dengan sendirinya. Kayak gitu. Ini yang ketiga, penjelasan tentang ketakjujuran para filsuf dalam pernyataan bahwa Allah adalah pencipta. Nah ini mereka tidak konsisten menyebut atau tidak terang-terangan menyatakan bahwa Allah itu pencipta alam semesta. Oh iya, kalian belum pernah mendengar teori emanasi ya? Teori emanasi itu teori penciptaan alam. Teori emanasi itu teori penciptaan alam. Iya, tetapi coba browsing coba. Teori emanasi gitu. Asik gitu membahas itu. Teori emanasi. Nanti pembahasannya akan nyambung dengan tasawuf. Teori emanasi. Emanasi. Teori emanasi. Konsep filsafat yang menjelaskan bagaimana segala sesuatu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan melalui penciptaan langsung, tetapi melalui pancaran atau limpahan bertingkah dari wujud Tuhan. Lah iya kan, kayak gitu kan. Teorinya Jadi gini, kalau model teori penciptaan kayak gini, kita gambarkan Tuhan itu ada, ya. Tuhan ada. Terus selang beberapa waktu, ada jeda waktu, entar sekian detik atau 2 detik atau sekian tahun, itu Tuhan baru menciptakan alam. Menciptakannya pakai kun atau
katakanlah kun ya, baru terciptanya alam. Kayak gitu. Itu kalau di teori penciptaan yang umum kita pahami kan. Tapi kalau di teori emanasi nggak seperti itu. Tuhan berpikir tentang dirinya sendiri, istilahnya seperti itu. Kemudian lumeber, emanasi itu luberan. Seperti kalau kita membaca sholawat itu mengharapkan luberan barokah kayak gitu. Luberannya Tuhan itu muncullah alam. Kalau di teori emanasi nanti pakai istilah akal satu, akal kedua gitu. Akal satu, jangan dibayangkan akal yang ini akal dalam konsep nggak tahu lah, saya juga nggak ngerti akal yang dimaksud itu akal yang mana gitu. Berarti bukan akal yang ini. Jadi bedanya di situ. Teori penciptaan itu Tuhan menciptakan alam semesta. Kalau di teori emanasi, alam semesta itu muncul karena limpahan dari Allah itu, limpahan dari Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu qadim, makanya alam semesta itu qadim. Ini menurut teorinya ini kayak gitu. Tapi kalau menurut ini kan Imam Al-Ghazali kan nanti pakainya teori penciptaan. Makanya alam semesta tidak qadim, tapi baru gitu. Kayak gitu. Bedanya di situ. Ini keempat, tidak mampu para filsuf menetapkan pencipta alamnya karena pakainya teori emanasi itu. Teori emanasi kan sumbernya dari Yunani. Yunani lagi ya. Kemarin ini sudah ketemu sama Yunani. Ini bisa dibaca sendiri lah ya ini. Ketidakmampuan para filsuf kayak gitu. Prinsip pertama adalah mujuz, gitu kan, tentang menjelaskan bahwa prinsip pertama bukan tubuh, gitu. Nah ini jiwa langit. Nah ini akal pertama. Yang akal pertama itu jadi gini, Tuhan berpikir tentang dirinya sendiri, muncullah akal satu. Nanti akal satu berpikir tentang Tuhannya dan berpikir tentang dirinya sendiri, atau kontemplasi lah ya, introspeksi diri. Kemudian muncullah langit pertama gitu. Nanti istilahnya gitu. Nah yang dimaksud apakah langit? Kayak yang dibahas langit yang ini. Langit itu, nah ini dia punya jiwa, punya ruh itu. Tapi jangan dibayangkan langit yang itu, atau apalagi langit-langit yang ini. Ini langit dalam konsepnya para filsuf sana. Kayak gitu. Nah nanti yang menarik ini, ruh tahu ruh ya. Dalam pemahaman tasawufnya orang ahli sunnah, ruh itu munculnya tidak berdasarkan teori penciptaan, tapi melewatnya emanasi ini. Jadi ruh itu lewatnya emanasi. Tapi kalau tubuh, jasad, ini pakainya penciptaan. Jadi tubuhmu diciptakan kun Nabi Adam lah ya. Kun Nabi Adam diciptakan, muncul Nabi Adam, tubuhnya. Tapi ruhnya itu disebul itu kan. Ini pakainya teori, dari ruh itu munculnya pakai emanasi kayak gitu. Sementara tubuhnya pakai penciptaan kayak gitu. Nyambungnya di sini nanti di pembahasan tasawuf. Makanya yang namanya ruh itu kan abadi. Abadi. Kita mau ketemu dengan Tuhan, itu yang ketemu itu ruhnya. Yang bisa menjembatani kita ketemu dengan Tuhan itu ya ruh.
Ya gitu. Karena ruh itu memang langsung dari sana. Yang kemudian ruh itu nyambung kayak gitu. Nah, sekarang bahas itu yang ini apa ini? Oh, ini sudah daftar isinya ya. Daftar isi masalah pertama sanggah eternitas alam, masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat, masalah kelima, masalah ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 sampai 20. Konon katanya sampai 20. Benar kan? Masalah ke-20. Yang versi Arabnya ini sama. Depan ini menjadi panjang gara-gara tambahan komentar para penerjemahnya. Udahlah, nggak usah bahas ini, kalian ngantuk pasti.